Film dimulai. Hong Cha-yang terlihat sangat panik dan grogi saat persidangan hendak dimulai. Ketika hakim masuk ke ruangan, ia terjatuh karena terpeleset plastik yang ada di lantai. Lalu ia marah dan bertanya, mengapa ada plastik di tempat sidang? Ternyata ruangan sidang ini bocor sehingga terdapat plastik. Lalu sidang dimulai dan didahului oleh Bong Myung-hee, yang sudah menyiapkan bahan lawan, sedangkan Hong Cha-yang berpura-pura terkena serangan panik mendadak, sehingga ia meminta izin untuk minum obat terlebih dahulu. Setelah minum obat, Hong Cha-yang justru berakting pingsan di depan hakim dan membuat semua orang heboh. Lalu Junwo dengan sigap menghampiri Hong Cha-yang karena khawatir. Ternyata hal itu sudah menjadi rencana Hong Cha-yang dan Vincenzo untuk mengundur sidang kali ini. Akan tetapi hakim bersikeras untuk melanjutkan sidang karena kasus ini yang sangat penting. Mendengar hal itu Hong Cha-yang langsung terbangun, karena rencananya tidak berhasil dan ia harus melanjutkan rencana selanjutnya. Saat akan mulai sidangnya kembali, listrik di pengadilan padam, sehingga membuat mereka kembali terkejut. Semua pendukung Hong Cha-yang mencoba menyuruh hakim mengundur sidang dengan alasan listrik padam. Ternyata hal ini juga salah satu rencana Vincenzo dengan bantuan Pak Cho, namun, rencana mereka kembali gagal, dengan alasan, hakim bisa menggunakan laptop. Lalu dua penyewa gedung Gumga ini kembali melanjutkan rencana Vincenzo, dengan mengeluarkan tawon raksasa yang mereka siapkan dari awal, untuk mengacaukan dan mengeluarkan semua yang hadir. Semua terkejut dan panik melihat tawon raksasa. Para penyewa juga menggiring opini untuk segera keluar ruangan. Tiba-tiba Bong Myung-hee langsung menatap Vincenzo karena ia tahu hal ini pasti rencananya. Vincenzo hanya menunjuk tawon raksasa itu kepada Bong Myung-hee. Ternyata rencana ini berasal dari Pak Chol-wook, salah satu penyewa gedung Gumga, yang memberikan sebuah arak tawon asli dari keluarganya yang memiliki peternakan tawon. Hal ini dimanfaatkan oleh Vincenzo untuk rencananya. Pak Chol-wook dan Yeon Jin meminta bantuan keluarga Pak Chol-wook untuk meminta beberapa tawon raksasa. Mereka juga merencanakan hal lain agar tawon itu menyerang si hakim. Mereka membuat air madu dan bertabrakan dengan hakim agar bisa mengenai madu yang mereka siapkan, dan benar saja, tawon yang ada di dalam ruangan sidang langsung menyerang hakim. Lalu hakim tersengat tawon di wajahnya. Bahkan mulutnya tidak bisa berbicara dengan jelas, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkannya pekan depan. Hong Cha-yang pun keluar ruangan dan melihat ke arah Bong Myung-hee, seolah-olah mereka mengatakan keberhasilan dari rencana mereka. Di sini Pak Han Seung-hyuk marah dan kesal, ia melampiaskannya, dengan menendang kursi Junwo. Pak Han Seung-hyuk tidak menyangka, jika sidang diundur dengan cara yang konyol. Junwo mengatakan jika pertandingan ini tidak ada yang menang maupun kalah. Lalu Bong Myung-hee memberitahu, jika kejadian ini secara tidak langsung membuat mereka kalah, dengan kelakuan Hong Cha-yang dan Vincenzo Casano. Di sisi lain, Vincenzo mengunjungi penjara wanita Hanju, untuk menemui klien penting Pak Hong, dan juga ibunya. Di sini Bu Gyeongja tidak menyangka jika ada orang yang mengunjunginya setelah Pak Hong tiada. Vincenzo juga mengatakan jika ia juga datang karena ingin mengatakan hal itu, karena ia akan segera meninggalkan Korea. Vincenzo menyuruh Bu Gyeongja untuk meminta bantuan teman atau keluarganya. Namun, Bu Gyeongja memberitahu jika ia tidak memiliki siapapun, suami maupun anak. Lalu Vincenzo pun hendak pergi, tetapi Bu Gyeongja memanggilnya, dan memberinya salam selamat jalan padanya. Setelah keluar dari kunjungannya,
ia kepikiran tentang kejadian di masa lampau, saat dirinya diadopsi oleh orang asing, dan berpikir ibunya akan datang. Dalam perjalanan pulang, Vincenzo melihat Biksu Mong sedang mengangkat salib besar. Ia pun menghampirinya dan bertanya kepadanya. Ternyata Biksu Mong akan membawanya ke gereja, depan gedung Gemga Plaza, karena salib ini berasal dari gereja, yang diambil oleh Babel Group, sehingga kosong dan tak terpakai, lalu Vincenzo membantunya. Setelah sampai mereka duduk untuk beristirahat, Vincenzo bertanya tentang pendapat biksu, tentang dirinya. Di sisi lain, Pak Han Seng Hyok dan Bu Myung Hee membahas tentang kejadian tadi. Pak Han Seng Hyok terkejut, mengapa Bu Myung Hee terlihat biasa-biasa aja. Tiba-tiba Bu Myung Hee memberitahu, jika ia menyadap Hong Chae-yang dan Vincenzo dengan tanaman yang diberikannya dulu, tetapi Bu Myung Hee dan Pak Han Seng Hyok tidak mendengar apapun, hanya suara langkah kaki saja. Ternyata tanaman itu tidak berada di kantor firma Jipuragi, sehingga Bu Myung Hee dan Pak Han Seng Hyok tidak mendengarkan informasi apapun. Hong Chae yang tidak menyangka jika Vincenzo tahu mereka sedang disedap. Di sisi lain, An Ki-seok, jika ia sedang berpura-pura menjadi asisten koki, untuk memata-matai Vincenzo. An Ki-seok mengatakan, jika selama ini Vincenzo tampak normal, tidak ada yang aneh, atasannya juga bingung karena ia mendapat suruhan dari dua perusahaan besar, untuk mencari tahu tentang Vincenzo. Di sisi lain, Vincenzo dan Hong Chae-yang minum bersama. Vincenzo menyuruh Hong Chae-yang, untuk segera membantunya memiliki gedung Gemga Plaza. Lalu Hong Chae yang enggan mau melakukannya, sebelum tahu alasannya. Vincenzo pun menyuruh Hong Chae yang untuk merahasiakannya, dan memberitahu Hong Chae yang, jika di bawah gedung Gemga, terdapat emas 1,5 ton, yang senilai 150 juta won. Namun, Hong Chae yang menganggap Vincenzo ini menghayal akibat minum. Dan ia membalasnya dengan ucapan hayalan. Ketika mereka hendak pergi, Vincenzo mendapat telepon dari Pak Cho, jika ia sudah menaruh barang yang diminta Vincenzo, lalu Vincenzo langsung memeriksa barang yang ia minta, yang ternyata itu adalah alat pendeteksi listrik, untuk mencari tahu apakah sistem pertahanan basement masih berfungsi atau tidak. Lalu Vincenzo langsung bergerak menuju kuil. Ia melihat semua penyewa sedang asik merayakan keberhasilan mereka di restoran Chef Toto. Tiba-tiba, An Ki-seok membuntutinya. An Ki-seok hampir saja ketahuan, tetapi ia berhasil mengelabui Vincenzo, dengan suara seperti hewan. Vincenzo pun langsung segera masuk kuil dan memasang alat tersebut. Ketika Vincenzo sedang memeriksa sistem pertahanan basement, tiba-tiba ia tersengat listrik kecil, akibat keringatnya, sedangkan An Ki-seok, yang mengintipnya dari balik pintu, ia tidak menyangka melihat Vincenzo sujud di hadapan patung Buddha. Di sisi lain para penyewa sedang asik mengobrol tentang perjanjiannya dengan Vincenzo. Beberapa orang masih belum mempercayainya, tetapi banyak juga yang mempercayainya, karena sikap Vincenzo yang sangat tulus ingin membantu mereka. Tiba-tiba semua terkejut melihat seorang pemulung menatap mereka di balik pintu. Gelandangan itu meminta makanan dari pesta mereka. Dengan balasan mengasih informasi penting kepada mereka, semua setuju dan menanyakan apa yang ingin disampaikan oleh gelandangan ini. Gelandangan ini memberitahu kepada mereka, jika mereka ini sangat beruntung berada di sini. Sedangkan An Ki-seok merasa resah dengan tugasnya untuk melaporkan pengamatan tentang Vincenzo, lalu ia pun menundanya karena ia harus mencari tahu lebih lanjut. Di sisi lain, Junwo mencari tahu tentang Vincenzo, tetapi semuanya terlihat sempurna.
Hal itu juga terjadi pada Pak Han Seng Hyok dan Bu Myung Hee. Tiba-tiba Pak Han Seng Hyok mendapat telepon dari Direktur Yang Han Seo untuk bertemu dengannya. Sedangkan Vincenzo dan Hong Chae-yang mulai rapat dengan para saksi yang akan datang di sidang kedua. Vincenzo memberitahu, jika mereka bisa dengan mudah kalah, jika pihak Usang membawa saksi kepala rumah sakit, yang sudah bekerja sama dengan Babel. Di sisi lain, Junwo presentasi di depan Pak Han Seng Hyok, Bu Myung Hee dan Direktur Yang Han Seo. Pak Han Seng Hyok terlihat cemas melihat Junwo yang terlihat bermain-main di presentasinya, dan membahas keluarga Direktur Yang Han Seo. Namun, Direktur Yang Han Seo menyuruh Pak Han Seng Hyok diam, dan membiarkannya. Tiba-tiba Pak Han Seng Hyok terkejut, jika Junwo ini adalah anak pertama dari keluarga Babel. Lalu Pak Han Seng Hyok memberikan hormat kepada Junwo, terutama Pak Han Seng Hyok, yang sering melampiaskan kekesalannya kepada Junwo. Lalu Junwo bertanya kepada Bu Myung Hee, apakah ia ingin dibelikan kantor kejaksaan. Junwo menyuruh Bu Myung Hee untuk mengirim data orang-orang yang ingin dibelinya. Namun, Junwo mengatakan jika Bu Myung Hee ini tidak lebih baik dari Vincenzo sehingga mereka harus ganti rencana. Junwo memberitahu, jika Vincenzo lah yang membakar gedung suplai, dan juga meneror bantal suntikan kepada Direktur Yang Han Seo, lalu Junwo menyuruh Bu Myung Hee melakukan hal yang seperti Bu Myung Hee lakukan, pembunuhan kepada Pak Hong, dengan cara apapun agar mereka berhasil. Junwo juga menyuruh mereka diam dan merahasiakan hal ini, dan mempermalukan dirinya seperti biasa saat di kantor. Sepulang dari pertemuan itu, Bu Myung Hee sangat kesal karena dirinya lebih buruk dari Vincenzo. Kemudian ia menelpon bawahannya untuk menjalankan misinya. Salah satu korban yang akan menjadi saksi dihajar dan diancam. Beberapa orang menyeludupkan uang di loteng kantor para saksi. Untuk menuduh mereka, korban Pak So Hyun Woo juga disuntik narkoba oleh kepala rumah sakit agar tidak bisa menjadi saksi melawan mereka. Media harian yang bekerja sama dengan Babel juga disuruh untuk memberitakan sesuai perintah Bu Myung Hee untuk esok hari pukul 6. Keesok harinya, Hong Chae-yang mendapat telepon dari Pak Nam Jo Sung, memberitahu tentang apa yang ada di berita. Lalu Hong Chae-yang langsung datang ke kantor polisi, dan melihat para saksi ada di sana, meminta bantuannya. Di sini Hong Chae-yang dan Vincenzo meminta bukti, atas apa yang terjadi kepada para saksi. Hong Chae-yang merasa pesimis dengan kejadian ini, yang dapat membuat para saksinya tak ikut di sidang mendatang. Lalu Vincenzo memberitahu, jika harapan mereka hanyalah Yong, untuk menjadi saksi. Namun, tak lama kemudian Pak Nam Jo Sung menelpon dan memberitahu, jika Yong tidak bisa memberikan kesaksiannya, karena terdeteksi sabu-sabu di dalam tubuhnya. Tiba-tiba Junwo datang menghampiri mereka. Junwo menyuruh Hong Chae-yang untuk berhenti, dan tidak berurusan dengan Babel karena bisa membahayakannya. Junwo juga mengancam Vincenzo, untuk tidak menyeret Hong Chae-yang ke dalam masalah yang Vincenzo buat. Pada saat sidang mendatang, pihak Usang sudah sangat siap untuk menang. Bu Myung Hee memberitahu jika ketua rumah sakit Pak So Hyun Woo, yang bekerja sama dengan mereka, di sini, ia bersaksi untuk Babel. Hong Chae-yang, yang terlihat sendiri tanpa saksi satupun, ia berdiri memberitahu hakim, jika ia memiliki saksi spontan. Hakim pun menyuruhnya untuk membawa saksi masuk. Tiba-tiba semua orang tercengang, melihat Vincenzo melepas borgol, dan masuk ke ruang sidang. Hong Chae-yang pun memperkenalkan saksi spontannya yaitu Vincenzo Casano. Dan film pun selesai.